Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Mau ngerekam aja. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Yang saya yakinkan, kita kumpul di majlis mulia ini, insya Allah kita kumpul di surganya Allah nanti. Amin. Nanti kita akan ngaji betapa mereka yang hadir di majlis ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Zainal Fanani, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Endang, serta seluruh pengurus DKM Mushola Nurul Ulum. Terkhusus juga saya ingin memberikan penghormatan kepada Panglima FBR se-Jabodetabek, Bang Ustadz Haji Syahrul Ghazali, yang semoga terus kita semua dapat keberkahan hadir di majlis ini. Jemaah, saya akan langsung ngajak kepada kita bahwa kita orang yang dapat jaminan, karena ini adalah kebaikan. Dari siapa jaminannya? Dari Yang Maha Rahman. Ada sebuah hadis qudsi yang Allah menjamin buat kita adalah orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang gak boleh dapat susah. Ketika ini dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Anallah qaddartul khaira wa syarra. Aku adalah Allah dan aku telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kalau kita suka baca Ratibul Haddad, maka nyambung dengan apa yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan dalam ketentuan Allah. Allah sampai memberikan garansi, Anallah qaddartul khaira wasyarra. Aku yang menetapkan kebaikan dan keburukan. Apa lanjutan hadis ini perihal kita? Tuba liman ja'altu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'altu mafatihas syarri ala yadayhi. Ini yang akan membuat kita menjadi bersyukur, memenuhi undangan Mushola Nurul Ulum secara zahir. Tapi sesungguhnya kita sedang datang memenuhi undangan baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bapak Ibu, ini amalan berat. Duduk di malam ini berjam-jam kita nggak bergerak, walaupun cuma kita geser kaki karena sekedar pengen supaya semutnya hilang. Ada yang sambil diurut, ada yang udah belonjor depan saya nih, depan pada belonjor. Tetapi tidak bangun, tidak beranjak dari tempat ini karena bukan sekedar kau yang cinta kepada Nabi. Lewat hadis qudsi ini sesungguhnya engkau adalah orang yang diperhatikan secara khusus oleh Allah. Karena ini kebaikan isinya. Beruntung, berbahagia buat siapa? Liman ja'altu mafatihal khairi ala yadayhi.
untuk orang yang aku telah berikan kunci-kunci kebaikan atas kedua tangannya. Dan cilaka, wa wailun liman ja'altu mafatiha syarri ala yadai. Bencana, cilaka mereka yang kemudian diberikan oleh Allah kunci-kunci untuk berbuat kesalahan. Jadi kalau kita ngelihat ini hadis qudsi, yang menjamin adalah langsung dia, Allah Jalla Jalaluhu. Apalagi kita hadir di majlis mulia, ya Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad kelewat istimewa. Allahumma salli wa sallim. Disampaikan kalau Nabi mau keluar dari rumah ke satu tempat, maka beliau punya paman tidak pernah membiarkan Nabi keluar kecuali ada pengawalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim alaihi. idza kharaja ba'atha ma'ahu Abu Talibin man yaklauhu. Orang kalau keluar udah ada pengawal, itu cukup menunjukkan beliau punya kedudukan tinggi. Bapak Presiden kalau keluar ada pas pampresnya, dikawal ketat karena orang terbaik di Republik ini. Pejabat-pejabat mendapatkan pengawalan, nggak boleh dibiarkan dalam perlakuan sama. Panglima FBR Jabodetabek kalau keluar pengawalnya gede-gede banget. Ada yang tadi saya lihat di lehernya ada kalung gede banget. Kita jangan kata ngeliat orangnya, ngeliat kalungnya aja iseng. Ya bang, maafin bang, penceramah emang begini bang matanya. Apaan juga bisa dijadiin materi. Tetapi saya ingin menunjukkan tidak boleh sama, mereka yang dikawal pasti punya kedudukan. Tetapi jemaah, yang menarik adalah ketika satu waktu Abu Thalib kebingungan ngirim pengawal, Nabi kagak mau. Ketika Abu Thalib ngirim pengawal buat ngedampingin baginda Rasulullah karena beliau punya kedudukan yang begitu hebat, Nabi kemudian berkata, ya ammu, innallaha qad asamani wala hajata li man tab'atsu. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, maafin, aku tidak lagi butuh orang yang kau kirim buat mengawalku. Innallaha qad asamani, ini yang saya ingin ajak kepada kita, buat menjadi orang yang begitu bersyukur karena hadir dan punya cinta, luapan rindu yang tidak terkendalikan dan bisa terobati, kendati pun tidak semuanya. Ketika hadir di majlis maulid bersama meluapkan cinta kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, maafkan, kau tak perlu lagi mengirim pengawal. Aku sudah tidak membutuhkan pengawalnya. Kenapa? Karena Allah sampaikan sebuah jaminan. Allah memberikan penjagaan kepadamu ya Muhammad dari semua kejahatan manusia. Allah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Begitu ayatnya. Wahai Nabi, wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Tuhanmu sampaikan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak melakukan, maka kau tidak menyampaikan semuanya. Wallahu ya'simuka minan nas.
ini ayat ibu bapak jadi perdebatan dalam sebuah penafsiran tentang penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nyatanya dalam perang Uhud Nabi terluka, kemudian dibantah oleh mufassir yang lain. Maksud ayat ini tidak boleh ada penyihir, tidak boleh ada orang jahat yang mendatangkan bahaya sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Allah yang jagain. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi kita sedang menghadiri peringatan Maulid dari seorang lelaki yang begitu istimewa. Allah langsung yang memberikan penjagaan. Ibu bapak, kalau kita lihat berapa banyak rumah-rumah yang kudu ada satpamnya. Di komplek-komplek itu biasanya ada satpamnya. Mau masuk kudu kita laporan dulu. Betapa enaknya mereka hilang rasa ketakutan. Tapi kan kudu iuran setiap akhir bulan. Betul apa enggak? Coba jajalin lu nggak bayar, dia pada kabur. Tetapi itu sebuah kedudukan yang tidak boleh kita nafikan. Dia punya keistimewaan tinggal di perumahan itu. Bayangkan engkau saat ini hadir di majlis di mana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang jagain langsung kepada engkau dari berbagai kejahatan manusia. Maka tugas kita kemudian adalah memupuk cinta itu sampai akhir hayat kita, biar bukan cuma bertemu dalam sebuah rindu di mushola Nurul Ulum. Pada waktunya kita bisa cium tangan, kita kecup tangan baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita perlu belajar dari seorang santri baginda Rasulullah yang namanya Ubay bin Ka'ab. Kalau sanad Al-Quran sebelum sampai ke Nabi pasti lewat Ubay bin Ka'ab. Di antaranya ada 4 orang lelaki yang direkomendasi oleh Nabi. Di antaranya Ubay bin Ka'ab. Ibu, Ubay bin Ka'ab ini sampai meninggalnya badannya demam. Kalau dia ngobrol sama teman-temannya, hawa panasnya sampai terasa sama teman-temannya. Dan beliau kagak mau disembuhkan oleh Allah penyakit demamnya. Semenjak mendengar sabda Nabi bahwa setiap penderitaan penyakit, bahkan sekedar tertusuk duri, maka sesungguhnya engkau punya dosa sedang diampuni. Ngedengar Nabi yang janjiin itu, dia sakit demam berdoa, ya Allah jangan kau sembuhkan penyakit demamku, Ya Allah. tetapi jangan sampai penyakit ini mengganggu ibadahku. Kira-kira ada nggak di sini yang penyakit demam kagak mau berobat? Mumpung ini ada BPJS ke rumah sakit. Masa kita iuran doang kagak dipakai? Jemaah, ini lelaki namanya disebut oleh Allah. Yang saya sampaikan bukan manusia sembarangan, santri baginda Rasulullah yang punya kedudukan kelewat tinggi. Allah sebut namanya. Samani laka ya Rasulullah. Apakah Allah menyebut namaku kepadamu ya Rasulullah? Naam, samakali. Allah sebut namamu kepadaku. Kayak apa kedudukannya Ubay bin Ka'ab? Tetapi jemaah, kita tidak selesai sampai di situ, terpesona dengan akhlak santri-santri baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Saya ketika mutolaah ini kitab, karena tadi saya ngajiin, ini materi ngaji bulanan, kebetulan sampai pada pembahasan itu, kitab Kashful Ummah fi istina'il ma'rufi wa rahmatil ummah, karya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki.
beliau cerita dalam kitab itu. Karena kata beliau, al-ma'rufu wazifatun mahbubatun lil muwaffaqina. Orang yang bikin perbuatan baik itu adalah sebuah tugas yang dicintai bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Jadi di kitab itu diceritakan, kalau engkau melaksanakan sholat, kalau engkau baca Al-Quran, kalau engkau berzikir, baca sholawat, datang ke musola Nurul Ulum, maka pada saat engkau melakukan itu bukan kemampuanmu semata, tapi karena Allah yang memberikan kau bimbingan taufik untuk bisa melakukan amalan ma'ruf. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Emang begitu Pak. Bukannya orang kagak mau datang ke tempat ini semata-mata mereka ogah. Emang Allah kagak perkenankan mereka datang ke majlis maulid. Ngerikan kalau dalilnya ini. Iya. Allah nggak bimbing ente bisa kuat duduk di majlis maulid. Makanya saya bilang tadi obrolan singkat sama Bang Panglima. Bang Panglima ini mah cinta banget sama maulid Nabi. Di mana aja saya ceramah selalu beliau udah ada duluan. Bahkan minggu depan beliau akan menggelar peringatan maulid sampai bilang kita tutup jalan Kiai, kita tutup jalan. Pengen girangin hati saudaranya. Jemaah, Ubay bin Ka'ab bercerita, satu hari marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulun. Nabi berpapasan lagi di jalan, ketemu denganku dan aku bersama seorang lelaki. Nih lihat, nanti kita nggak nyanggup untuk menunjukkan cinta kepada Nabi seperti yang dicontohkan Ubay bin Ka'ab, tetapi bersyukur kita hadir di zaman ini dalam kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Karena ada orang yang udah nggak demen maulid, dia kesel sama orang yang memperingati maulid. Jemaah, kata Ubay bin Ka'ab, aku bertemu dengan Nabi dan aku bersama seorang laki-laki. Waqala, dan Nabi bertanya, man hadzal rajulu ma'aka ya Ubay? Siapa nih lelaki yang bersamamu wahai Ubay? Nanti kita ambil hikmahnya. Kita buat ini majlis menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa meninggalkan sedikit pun dari mencintai baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Karena kita ketemu dengan seorang lelaki yang bernama Ubay bin Ka'ab. Man hadzal rajulu ya Ubay? Siapa nih lelaki yang bersamamu wahai Ubay? Apa jawab Ubay? Gharimun li wa ana ulazimuhu. Seorang lelaki yang punya hutang kepadaku ya Rasulullah, dan aku sekarang mau menagih kepada ini orang. Gharimun li wa ana ulazimuhu. Jemaah sekalian berbahagia, baru ketemu, udah lama dicari, akhirnya ketemu juga sama orang yang punya hutang. Kan emang biasanya begitu, buat orang yang sedang punya hutang kemudian belum sempat bayar, biar kagak ditagih juga bawaannya udah kagak enak aja, udah lari-larian. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan dari penyakit hutang. Amin. Nah, penyakit rada berabe tuh. Apalagi kita minjemnya sama orang yang rumahnya di depan rumah kita. Bagaimana coba? Ya Allah, gua kagak keluar, pengen ada urusan, gua keluar pasti ketemu orangnya. Mudah-mudahan keberkahan maulid yang punya hutang dilunasin semuanya. Amin. Wah, banyak yang amin. Ya Allah, ya Rabb, keberkahan baginda maulid Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata urusan dunia, api neraka nggak boleh kena kulit kita, apalagi cuma utang. Susah nanti di yaumil kiamah, nggak boleh kena kepada mereka yang hadir di majlis maulid.
Karena Nabi yang bersabda, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka yang demen berbuat kebaikan di dunia, mereka adalah orang yang berbuat kebaikan nanti di akhirat, kumpul sama orang-orang soleh, kagak bakal kena panasnya api neraka. Oh, saya yakin betul, karena memang itu keistimewaan umat baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Lah kalau urusan akhirat dirapihin, dijamin, apalagi cuma urusan dunia. Makanya kita girang, kita bersyukur sama DKM Masjid Musola Nurul Ulum yang bikin ini maulid menjadi sebuah solusi konkret dari berbagai permasalahan kita. Amin. Ketika Nabi mendapatkan jawaban ini, orang punya utang kepadaku ya Rasulullah, dan aku mendapatinya, aku ingin menagihnya. Jemaah, apa pesan Nabi kepada Ubay bin Ka'ab? Ya Ubay, fa'ahsin ilaihi. Wahai Ubay, berbuat baiklah engkau kepada ini orang. Summa madha lihajatihi. Setelah ngomong itu, Nabi kemudian berlalu untuk satu keperluannya. Wansarafa ilayya wa laysa ma'i ar-rajul. Dan kemudian Nabi balik lagi ketemu aku dan tidak bersamaku. Laki-laki itu udah gak ada bersamaku. Lalu Nabi bertanya, ma fa'ala gharimuka wa akhuka ya Ubay. Apa yang dilakukan oleh orang yang punya hutang kepadamu dan saudaramu itu, wahai Ubay? Jemaah, maka Ubay bin Ka'ab kemudian menjawab dengan sesuatu yang di luar jangkauan manusia pada umumnya. Nih lihat pencinta sejati baginda Rasulullah yang udah disebut namanya oleh Allah, yang rela dalam demam sampai akhir hayatnya, yang sanad Al-Quran sampai kepadanya, tapi kalau urusan akhirat kagak ada nyeraknya, kagak ada ngasonya, kagak pakai ditunda-tunda. Karena ada orang yang sama kebaikan pakai nunda-nunda melulu. Oh, saya diskusi sama saya punya mamang, saya punya abang. Kita bener punya rencana, cuma masalahnya duluan mana itu rencana kita sama ajal kita. Jangan kebangetan, confident, percaya diri. Kalau berupa kebaikan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Berbuat untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maksudnya jangan pakai ditunda. Kalau ente mati, belum ada amal yang banyak kau bawa, maka hartamu, kata Allah dalam Al-Quran, cuman jadi petaka. Karena waktu hidupnya dia nggak mau nyumbang maulid, padahal dia punya harta. Lah pakai betul-betul itu banyak yang begitu. Tapi datang aja itu udah istimewa karena undangan dari baginda Rasulullah. Apalagi dia Ustadz ketua DKM, maafin ya, aneh tahun ini murid cuma bantuin 10 juta. Kira-kira ada nggak yang begitu? Kagak ada. Oh, ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Pokoknya kalau orang kaya dermawan, doain panjang umur, Bu. Tapi kalau orang kaya pelit, dia minta doain, jangan mau. Doain saya panjang umur, jangan. Cuma nyusahin doang. Nggak ada manfaatnya dia hidup. Orang kalau udah pelit, dia tidak akan pernah mau berbagi. Jangan kata duitnya, dosanya ente minta kagak dibagi. Aneh minta dosa ente dong dikit. Oh jangan, gue boleh ngerjain capek-capek nih dosa. Aduh, itu sampai buat ibarat saking orang pelit. Ntar kalau udah dia sakit, baru dah kirim ke musola Nurul Ulum.
minta dibacain Fatihah 7 hari setiap habis maghrib 7 malam. Kirain nitip duitnya berapa? 250.000. Orang kalau dasar pelit emang susah. Jemaah, apa yang dilakukan oleh Ubay ketika ditanya, ma fa'ala gharimuka wa akhuka ya Ubay? Apa yang dilakukan oleh orang yang punya hutang kepadamu, wahai Ubay? Ubay bin Ka'ab. Emang ada yang namanya Ubay di sini? Ada. Mana dia orangnya? Hah? Mana? Hah? Ini bang, gue bagi duit 100.000 bang. Keberkahan nama Ubay bin Ka'ab. Bener bang, nama Ubay. Bapaknya Ka'ab. Ubay sini bang, naik bang. Sini bang. Saya mengidolakan Ubay bin Ka'ab. Ada 2 bang. Dulu satu aja, lu nampain aja. Tuh salah, biru lagi. Nah, ada 2. Putra. Mana yang satu lagi mana deh? Yang satu lagi gocap dah. Mana yang Ubay? Baik. Bang, lu kagak terima kasih pisan mau bang? Nyoron kalau nggak bercanda bang, bercanda. Penceramah akalnya banyak lah, udah gede. Bang, gocap bang, nggak apa-apa ya. Jangan dah, udah gede, cepet aja cepet dah. Nih bang. Nama Ubay bin Ka'ab. Makanya bang bilang sama panitia tahun depan suruh undang saya lagi ceramah. Enggak, namanya Ubay bin Ka'ab lagi. Wah, saya mengidolakan Ubay bin Ka'ab karena namanya disebut oleh Allah. Disebut. Dahsyat. Apalagi kalau baca perjalanan hidup beliau. Ini orang yang baca sholawat kelewat banyak. Semuanya isinya sholawat. Cinta sama nabinya pol-polan. Ketika ditanya apa yang terjadi pada orang yang punya hutang kepadamu, emang ada lagi yang Ubay namanya perempuan Ubay? Kalau kata ibu, gua kayak nama gua itu. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa jawaban Ubay? Ya Rasulullah, taraktu thulutsa mali lillahi. Aku telah tinggalkan 1/3 dari hartaku untuk Allah. Artinya dia punya hutang. Ini orang yang punya hutang sama Ubay, 1/3-nya diikhlasin buat Allah. Ubay lagi. Marah lu. Gue ntar anaknya bu, namain Ubay bu. Wasul sasani li rasuli ini dan 1/3 yang kedua ya Rasulullah, aku bebaskan itu orang, hadiahnya untukmu ya Rasulullah. Dia punya hutang tuh orang, dibebasin, ente bebas. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk Rasulullah. Saya punya guru Abah Kiai Maulana Kamal Yusuf. Beliau izinkan saya karena saya selalu hampir setiap tahun dikirimin daging dari sapi yang beliau berkhususkan berkurban untuk baginda Rasulullah. Ada seorang tabi'in yang berhaji berpuluh kali, sekali buat dia, selebihnya buat baginda Rasulullah. Itu dalam kitab Ihya. Dan 1/3 lagi ya Rasulullah limusa'adatihi iyai, untuk pertolongannya dia kepadaku nanti di yaumil qiyamah. Artinya itu orang dibebaskan dari semua hutangnya oleh Ubay bin Ka'ab. Sallu ala Nabi. Keren gak bu yang namanya Ubay? Ibu ada suaminya yang namanya Ubay? Kalau ada yang namanya Ubay, saya kasih 200.000. Suaminya namanya Ubay, bukan Udin. Kalau Udin enggak, Udin mah Ubay itu Ubay. Tapi ada bener suaminya Ubay. Tuh kan kena lagi gua. Kira kagak ada. Bener. Yang tadi, dapat bu sini dapat. Orang dia bininya. Makanya nggak boleh sekata-kata. Nah banyak suami istri. Iya berkah. Tuh lihat dapat syafaat dari suaminya.
Ntar bilang, Neng, nggak ada bini yang paling beruntung kecuali lu punya laki namanya Ubay. Ini Bu, 200.000. Tapi bener tadi suaminya. Iya bener ya, alhamdulillah. Anak berapa udah anak? Ada yang namanya Ubay juga nggak? Ada Ustaz, tapi nama belakangnya bin Ubay, bin Ubay, bin Ubay. Makasih ya. Insyaallah berkah. Dibebasin hutangnya semuanya. Kenapa? Karena itu umat Nabi Muhammad. Dia kagak pantas untuk ketakutan urusan dunia. Dia punya cinta kepada manusia yang kelewat mulia. Bahagia pasti akan membersamainya. Kalau udah bahagia membersamainya, maka ceramah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.